Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini guys? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Oh ya, bagi teman-teman yang beragama Islam, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini hari kedua ya, serta mengikuti ibadah-ibadah yang lainnya termasuk sholat tarawih, sholat malam, kemudian sholat berjamaah 5 waktu. Usahakan berjamaah di masjid dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sore hari ini untuk mengisi kekosongan ya, karena aku sudah lama tidak bikin video ya, mungkin sudah hampir 1 bulan lebih ya. Di video kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana cara memiliki mobil wuling bekas, tapi kemudian kita perbaiki sehingga menjadi mobil yang lumayan enak, bahkan rasanya mungkin tidak kalah dengan mobil yang baru, mobil wuling yang baru. Jadi nanti part-part apa saja yang perlu kalian perbaiki, dan itu bisa menghemat banyak rupiah guys. Jadi kalau kalian budgetnya tidak cukup untuk membeli mobil wuling yang baru, kalian bisa membeli mobil wuling yang bekas. Karena kalau kita lihat ya di beberapa website online ya, jual beli mobil misalnya seperti di Carmudi, kemudian di OLX dan lain-lain, itu harga mobil wuling bekas itu sudah lumayan menggiurkan guys. Bahkan yang X taksi ya, X taksi itu bisa sampai 55 juta. Setelah 50 juta kemudian kita keluarkan budget lagi sekitar 10 jutaan lah, itu sudah mending banget, udah bagus. Terus kaki-kaki cat sudah seperti baru lah. Ada beberapa dealer mobil bekas terutama yang di Jakarta ya, itu yang mobil wuling bekas taksi tapi dirubah menjadi sedemikian rupa sehingga nggak kelihatan bekas taksi guys. Itu wah, worth it banget lah. Jadi enak ini bagi kalian yang di Jakarta itu ya, perlu dicoba itu. Terus harga mobil wuling bekas pun sangat variatif ya, mulai dari 55 jutaan yang bekas taksi sampai dengan yang untuk wuling Convero ya, itu sampai dengan sekitar 125 juta ada itu untuk wuling Convero yang tahun 2017, tipe tertinggi, kilometer ya masih sekitar 20 ribuan. Jadi cukup worth it. Terus ada juga yang wuling Cortez, itu harga bekasnya tuh yang tipe tertinggi sudah sampai di harga 165 juta guys. Padahal barunya kan sudah masih di atas 250-an juta ya, di atas itulah. Kalau tipe tertinggi kalau nggak salah 290 juta. Jadi kalau kalian beli yang wuling Cortez yang second atau bekas tipe tertinggi ini yang tahun 2017 itu ya mungkin AMT ya, IAMT. Kalau yang turbo itu masih tahun 2019, itu masih cukup mahal. Jadi worth it apa enggak beli mobil wuling bekas? Aku pikir sangat worth it guys, karena mungkin sudah banyak yang mengulas ya, beberapa YouTuber dan mungkin yang YouTuber otomotif yang terkenal pun sudah mulai mengakui bahwa ini mobil wuling itu lumayan bandel. Jadi itu guys. Jadi nanti tak lihatkan ya beberapa channel ya, mungkin kalian bisa cari di Google nanti beli mobil wuling bekas gitu kan. Nanti akan muncul beberapa website dan itu bisa menjadi alternatif pemilihan kalian. Oh ya, terus untuk ini guys. Untuk wuling Convero ya, beberapa part yang perlu kalian perhatikan ya kalau kalian beli mobil wuling Convero ya. Sorry guys, agak serak. Itu antara lain ini
mesin jelas lah, mesin itu harus kalian perhatikan, apalagi kalau dia rawatan rutin di bengkel Wuling, it's okay lah, nggak masalah. Walaupun nanti kalau kilometernya sudah cukup tinggi itu biasanya suaranya mungkin agak kasar ya, itu nanti bisa ditanyakan ke bengkel Wuling, misalnya ganti apanya itu bisa. Karena dia kalau nggak salah mesinnya itu tidak pakai timing belt ya, pakai chain atau pakai rantai ya. Mungkin rantainya agak kendor atau gimana, itu bisa diganti. Pengetahuanku seperti itu. Nanti kalau misalnya ada keliru ya silahkan dicek di bengkel aja. Terus kemudian yang part-part yang lain ya, transmisi itu ada beberapa keluhan dari pemakai Wuling yang transmisinya itu ada masalah. Misalnya pada saat gigi 4 tiba-tiba netral atau bisa pindah gigi sendiri. Nah, itu berarti ada masalah dengan transmisinya. Nah, kalau transmisi ini bermasalah itu lumayan besar. Jadi usahakan kalau kalian beli mobil, transmisinya itu harus bagus lah. Jadi nanti nggak kena biaya reparasi yang lebih besar. Jadi di luar mesin dan transmisi ini yang akan aku sampaikan di video ini. Nah, untuk kaki-kaki itu pasti rasanya agak keras, sehingga itu perlu kalian keluarkan budget untuk kaki-kaki itu, mungkin ganti ke empat-empatnya. Ini khusus untuk Wuling Convero ya, tapi kalau Wuling Cortez pun juga masalahnya di kaki-kaki, mungkin kaki-kakinya itu terlalu lumpuh ya, Wuling Cortez maupun Wuling Convero, sehingga di durabilitasnya itu pada kilometer yang cukup tinggi, misalnya 50 ribuan itu udah pada kena, itu diganti aja. Dan kabar gembiranya, partnya kaki-kaki Wuling itu nggak mahal ya. Untuk Wuling Convero itu sekitar berapa ya, 500 ribuan lah. Kalau Wuling Cortez itu ya 900 atau 1 juta, aku lupa, nanti silahkan tanya aja. Jadi kalau kalian pengen mobilnya terasa baru ya diganti ini kaki-kakinya, dianggarkan ya sekitar 2 jutaan lah untuk Wuling Convero. Kalau Cortez ya sekitar mungkin berapa ya, 900 kali 2 ya, 900 kali 2 atau 3 jutaan. Jadi itu. Terus kemudian ini untuk kipasnya, kipas mesinnya itu biasanya sudah mulai putarannya kurang bagus, itu perlu diganti juga. Ini satu set itu kalau nggak salah 1 jutaan kipasnya itu. Ini termasuk murah ini guys, dibandingkan dengan mobil merek lain itu kipasnya mahal. Jadi kipasnya Wuling itu kalau nggak salah dia cuman satu aja, jadi nggak double, jadi kerjanya itu berat. Jadi mungkin durabilitasnya juga kurang bagus, sehingga sekitar kalau sudah kurang bagus, misalnya AC kurang panas atau AC-nya kurang dingin atau mesinnya cepat panas, itu perlu dicek ini yang bagian kipasnya itu, kipas radiatornya itu mungkin perlu diganti. Terus apalagi ya, ya mungkin untuk merasakan AC perlu dicek juga, misalnya mau ganti radiator atau yang lainnya. Terus diisi freonnya itu perlu juga tuh, di AC-nya diservis lagi, sehingga nanti bau AC-nya itu juga segar, terus dingin dan enak lah sirkulasinya udara di dalam. Kalau nggak salah servis AC itu nggak nyampe 1 juta. Jadi bisa kalian budgetkan untuk beberapa hal tadi itu, mungkin ya sekitar berapa ya, untuk Wuling Convero itu mungkin sekitar 5 jutaan. Kalau Wuling Cortez mungkin ya sekitar 6 juta atau 7 juta ya. Terus kalau misalnya mau tambah lagi ban, nah ini ban itu cukup banyak juga. Kalau kalian beli mobil second bannya masih bagus, ini lumayan menghemat. Jadi kalau bannya masih tebel itu udah cukup enak. Tapi kalau misalnya bannya sudah perlu diganti, kalian cek ya tahunnya ya. Kalau tahunnya itu sudah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, ya 3 tahun ya, 2017 ke 2021 berapa, 4 tahun ya.
3 tahun atau 4 tahun itu kalian cek, kalau misalnya perlu diganti ya diganti. Nah, biaya ban ini ya cukup mahal kalau misalnya kita ganti yang merek bagus ya, misalnya Dunlop atau Bridgestone itu cukup mahal. Jadi itu. Terus kemarin ada juga yang tak lihat itu yang mobil second itu karena di peleknya. Nah, ini peleknya juga cukup mahal juga. Jadi kalian harus cek, benar-benar cek itu di peleknya itu ada masalah apa enggak. Oke guys, di sore ini ya mungkin cukup itu aja. Mungkin ada bagi kalian yang ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar, mungkin insya Allah akan aku jawab. Dan oh iya, mobilku yang kemarin yang sudah aku jual itu kan sebenarnya mau tak ganti karet ini ya, karet bagian kaca depan itu sudah agak mengeras. Kemarin aku sudah inden, dan kemungkinan nanti sekitar bulan inilah, bulan April atau awal Mei nanti udah dapat, nanti kemungkinan akan bisa diganti. Jadi karetnya itu salah satu kelemahan Wuling Convero itu karet depannya itu ya, apalagi kalau sering parkir di tempat panas itu karetnya akan mengeras, jadi kelihatan retak-retak gitu guys, itu kurang bagus. Terus tapi kalian harus hati-hati ya ganti karetnya kaca Wuling bagian depan ini ya, ini karena rentan ya, kacanya itu kurang apa ya, ada kasus ganti spion itu kacanya malah retak. Jadi kalian harus hati-hati, lebih baik gantinya di bengkel resmi Wuling, sehingga kalau ada apa-apa bisa diganti sama bengkel. Jadi itu. Oke guys, itu dulu. Tetap semangat, tetap bahagia. Dan bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT memberikan ridho kepada kita semua, melindungi kita dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah, dan kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.